Halo, kali ini kita akan membahas dan mendapatkan insight apa yang akan anak orang kaya tahu dan kita tidak tahu mengenai cara menjadi kaya. Ini adalah ringkasan dari Rich Dad Poor Dad, salah satu buku paling terkenal dan paling berpengaruh di dunia karya Kiyosaki. Saya akan membahas 3 hal paling penting yang saya tahu, yang saya ambil dari si buku ini. Yang pertama adalah orang kaya membeli aset, sedangkan yang tidak kaya membeli liabilitas yang dikira aset. Ini perlu dikasih tahu juga, ini masalah aset dan liabilitas ini berbeda dengan ilmu accounting yang kita tahu ya. Ini adalah versi si Kiyosaki. Nah, versi si Kiyosaki ini apa? Intinya adalah kalau misalnya benda tersebut menghasilkan uang atau ngasih uang ke dompet kita, itu kita kategorikan sebagai aset. Jadi segala sesuatu yang mendatangkan uang buat kita. Lagi-lagi harus diingatkan ini versi Kiyosaki ya, jangan dicampur aduk dengan versi yang accounting. Nah, yang berikutnya adalah kalau kalau benda-benda tersebut malah ngeluarin uang dari dompet kita, itu kita kategorikan liabilitas. Jadi, liabilitas itu adalah sesuatu yang buat kita ngeluarin uang. Jadi, ini jauh lebih simpel. Jadi ini hanya untuk pola pikir dan mindset ya. Ini bukan untuk yang harus saya tegaskan lagi, ini berbeda dengan ilmu accounting yang kita tahu. Karena Kiyosaki pun menganggap accounting itu sangat-sangat penting. Nanti kita bakal bahas di waktu-waktu berikutnya nih yang demikian. Jadi menurut Kiyosaki itu ini kan pola orang itu kayak gimana sih? Pertama kita dapat income, lalu kita bakal ngeluarin beban-beban kita atau ngeluarin pengeluaran kita, lalu berikutnya ada aset. Lalu berikutnya itu ada liabilitas. Lalu apa bedanya orang yang kaya dan tidak menurut si Kiyosaki? Nih, pertama, ketika dapat income, jadi kita dapat uang nih, apakah dari bisnis kita, apakah dari gaji kita. Intinya ketika kita dapat uang, yang dilakukan adalah tentu kita bayar dulu pengeluaran kita ya, expense kita lah setelah itu. Tapi kalau orang kaya, si uangnya itu, selisihnya itu bakal dibeliin aset. Atau bakal dibeliin sesuatu yang mendatangkan uang. Misalnya apa? Surat berharga misalnya. Apakah beli saham? Apakah beli obligasi misalnya. Intinya surat-surat berharga. Atau misalnya dipakai buat modal bisnis atau investasi ke bisnis. Jadi dipakai untuk membeli sesuatu yang akan mendatangkan uang untuk kita. Nah, hasilnya dari situ kan bakalan jadi income tuh. Nah, si income-nya itu sama mereka dimasukin lagi ke asetnya. Jadi asetnya semakin besar kan, income-nya semakin besar kan. Lalu nanti dimasukin lagi. Jadi prosesnya itu berputar-putar antara income masuk ke aset, masuk ke income lagi. Nah, bedanya sama orang-orang yang tidak kaya menurut Kiyosaki, penghasilannya itu malah dibelikan liabilitas. Misalnya beli handphone baru, beli rumah mewah, beli mobil mewah. Kenapa? Karena itu bakal ngeluarin, misalnya buat mobil tuh harus ada biaya maintenance, buat rumah harus ada biaya cat, biaya lain-lain. Cuman pertanyaannya apakah kalau beli mobil itu artinya liabilitas? Belum tentu. Contohnya kalau misalnya si income-nya dibeliin mobil sekolah, terus kita pakai buat antar jemput sekolah, kita kan menghasilkan uang tuh. Itu artinya si mobil sekolah itu adalah aset. Jadi harus dilihat beneran menurut definisinya. Nah, tapi kalau kita beli liabilities, itu ujung-ujungnya bakal masuk ke expense. Karena banyak biaya-biaya kan, biaya bensin lah, biaya casan lah, pokoknya yang aneh-aneh lah, pokoknya banyak biaya-biaya. Itu bakal nambah expense kita. Itulah yang dilakukan oleh mereka. Dari income masukkan ke aset. Nomor 2 adalah rangkai belajar ilmu personal finance. Jadi mereka tahu bagaimana cara mengelola keuangan. Itu tuh maksudnya kayak gimana sih? Jadi nih misalnya banyak yang berpikir, wah uang itu akar kejahatan. Aduh, saya orang kaya mah jahat. Ini dimulai dari mindset. Ada juga orang yang mikir, oh enggak, kalau misalnya ada uang, kita bisa ngebantu orang loh. Nah, kalau kalian pengen maju secara finansial, kalian harus punya mindset bahwa uang itu bisa membantu orang lain. Jadi, kalau misalnya kalian dengan uang aja bisa melakukan hal-hal baik, bisa nyumbang, mungkin bisa mendirikan tempat ibadah dan lain-lain. Terbayang kalau misalnya uang ini kalian tambahkan dengan ilmu pengetahuan, kalian
baca buku banyak mengenai personal finance, kalian menemukan ide-ide mengenai cara pengelolaan keuangan, kalian tahu dampaknya apa? Dampaknya adalah si dampak positif dari si uang ini bisa makin gede, kalian bisa ngebantu makin banyak orang, mungkin bisa ngebeasiswain orang. Jadi yang pertama adalah mereka punya mindset bahwa uang itu bagus dan bisa ngebantu banyak orang. Karena saya tahu banyak di Indonesia yang pikir, orang kaya mah jahat misalnya. Nah, sayangnya si ilmu-ilmu uang ini, kita kan semua, katakanlah misalnya kita saat sekolah, beberapa mungkin ada yang kuliah. Tapi sayangnya, untuk ilmu-ilmu mengenai personal finance atau keuangan pribadi ini tidak diajarin di sekolah. Kita nggak pernah kan belajar hal-hal kayak gitu di sekolah kan. Itu dipelajari di rumah. Karena itulah kita terkadang punya konsep yang sama dengan orang tua kita. Nah, kalau yang misalnya orang tua yang super kaya itu sangat beruntung. Mereka tahu apa yang ada di pikiran orang-orang yang sudah maju itu. Karena itu menurut Kiyosaki, walaupun kita misalnya tidak terlahir di keluarga yang kaya, kita harus menguasai 4 hal yang sangat penting ini untuk financial literasi. Yang pertama adalah ilmu accounting. Karena ilmu accounting itu adalah bahasa bisnis. Jadi kalian wajib, kalau misalnya kalian pengen menjadi jauh lebih sejahtera, kalian wajib tahu ilmu accounting. Karena kan perusahaan kalian pun bakal lewat accounting. Yang berikutnya adalah kalian harus tahu cara berinvestasi. Jadi kalian harus tahu misalnya menganalisis investasi yang paling bagus yang mana. Kalau misalnya ada yang nawarin investasi ini bodong atau enggak. Jadi intinya kalian harus tahu investasi. Yang berikutnya adalah kalian harus mengerti market. Kalian harus tahu tren di pasar seperti apa, demand and supply itu apa, atau kalian harus tahu bagaimana bergulat dan dealing dengan pasar. Nah, yang berikutnya ilmu yang harus kita tahu adalah ilmu hukum. Khususnya hukum-hukum bisnis ya. Nah, oleh karena itu di channel ini kita akan membahas hal-hal ini karena ini berhubungan dengan financial literasi. Dan Kiyosaki bilang dengan dia membaca hal-hal semua itu, karena dia pun awalnya bukan dari keluarga kaya, semua kesejahteraannya jauh-jauh meningkat tajam. Investasinya meningkat, uang cashnya meningkat, bisnisnya pun jauh lebih maju. Karena itu kita harus menguasai 4 hal ini. Dan kalian bisa belajar 4 hal ini di channel kita juga. Nah, yang nomor 3 adalah bekerjalah untuk belajar, jangan untuk uang. Tentunya uang penting, tapi itu jangan dijadikan hal yang utama. Kita harus belajar dari banyak orang, karena orang-orang tajir itu, anak-anaknya suka disuruh belajar mengenai banyak hal yang berbeda. Jadi suka ada yang pindah-pindah perusahaan, atau misalnya di hari pertama di marketing, tahun berikutnya ke finance, tahun berikutnya ke SDM. Jadi kalau kita lihat misalnya dia belajar ke orang pertama nih, lalu bulan berikutnya dia belajar marketing ke orang kedua, berikutnya dia belajar masalah SDM misalnya ke orang ketiga. Jadi dia belajar dari orang-orang yang memiliki skill atau pengetahuan yang berbeda. Kenapa? Karena kedepannya kita bakal butuh ilmu dari banyak perspektif, tidak hanya spesialisasi. Ini pun nyambung dengan 4 kuadran yang digadang-gadang oleh Kiyosaki. Jadi menurut Kiyosaki itu orang itu nyari duitnya gitu. Yang pertama itu jadi pegawai dulu biasanya. Setelah itu biasanya self-employed atau membuka bisnis sendiri. Tapi kebanyakan kita yang ngurusin tetek bengeknya, jadi masih bergantung ke kita, itu namanya self-employed. Lalu beneran punya bisnis, kalau itu beneran hampir semuanya diserahkan ke orang-orang lain. Jadi kita tidak terlalu banyak mengatur operasional. Lalu setelah misalnya bisnisnya sukses, biasanya masuk ke tahap investor. Nah, untuk kita menjalani 4 tahap ini, itu diperlukan perspektif yang sangat luas. Karena itu sangat penting kita punya pengetahuan di banyak bidang yang berbeda. Karena itu kita harus belajar. Nah, 3 manajemen skill paling penting menurut Kiyosaki yang harus dikuasai supaya kita dapat meningkatkan kesejahteraan kita, dan orang-orang kaya itu memang belajar mengenai hal ini. Yang pertama adalah manajemen cash flow. Bagaimana kita mengelola cash kita, uang tunai kita. Karena uang tunai adalah raja. Jadi
Berikutnya yang harus kita tahu adalah manajemen sistem. Bagaimana membuat sistem yang membuat kita itu tidak perlu mengerjakan seluruhnya sendiri, tetapi ada sistem yang berjalan, walaupun misalnya tidak 100% autopilot. Yang berikutnya adalah manajemen sumber daya manusia. Kita harus tahu cara mengelola manusia. Itu seperti apa? Itu adalah 3 skill manajemen yang paling penting buat orang kaya untuk mengembangkan kesejahteraannya, menurut buku Kiyosaki. Nah, jadi kalian bisa subscribe dan follow semua sosial media kita supaya kita bisa dapat bertumbuh dan berkembang bersama. Kalian bisa komen kalau misalnya ada yang ditanyakan atau ingin saya membahas buku tertentu. Makasih.